jadi Daniel itu raja ya. Ceritanya tuh dia itu orang yang selamat dari apa? Dari terekaman apa? Yang menerkam apa biasanya? Iya, singa ya. Jadi Raja Darius itu melemparkan Daniel ya ke gua singa. Nah, terus Raja Darius itu mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya serta 3 pejabat tinggi. Daniel itu salah satu dari ketiga orang itu ya. Dan pada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Nah, Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena yang punya roh yang luar biasa. Melihat hal ini, para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Jadi mereka mencari-cari kesalahan Daniel, guys. Gitu. Ya. Tapi nggak ketemu kesalahannya apa, gitu kan. Nah, orang-orang itu mendapat alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Mereka bergegas menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat dirubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Nah, itu guys, ada undang-undang itu kalau misalnya kita mau mengungkapkan permohonan gitu kepada salah satu dewa gitu ya atau manusia itu. Kalau misalnya permohonannya di luar dewa atau manusia itu ya, maka akan dicampakkan ke gua singa gitu guys. Ya, menyembah dewa ini ceritanya. Nah, terus dalam kamar itu Daniel di atasnya terdapat tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tahu nggak tingkap-tingkap apaan? Kayak langit-langit gitu. Kayak ada lubang apa sih namanya, lubang ventilasi lah gitu ya buat angin masuk. Nah, ada mengarah ke Yerusalem tuh, lagi tidur, lagi boboan si Daniel, lagi rebahan gitu ya. Nah, terus tiap 3 hari sekali itu Daniel tuh berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Nah, seperti yang bisa dilakukannya ya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk. Nih, terus nemuin Daniel. Ketahuan nih lagi berdoa dia kan. Berdoanya bukan kepada dewa tapi kepada Allahnya Allahnya dia sendiri gitu Daniel ya. Nah, terus mereka itu langsung mengadukan hal itu ke Raja Darius. Nah, sesudah itu raja memberi perintah untuk melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Langsung dilempar tuh guys ya. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu sang raja mencap dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke dekat gua itu, berserulah kepada Daniel dengan suara yang sayu katanya. Berkatalah ya kepada Daniel nih, dia ngomong ini, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggup ia melepaskan engkau dari singa-singa itu." Lalu kata Daniel lagi kepada rajanya, "Ya raja, kekallah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu," katanya, "sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Raja sangat bersukacita dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa
yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Ya, dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkerama singa-singa. Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Nah, sampai sedemikian tuh ceritanya. Ngerti nggak sampai situ? Kita Daniel. Jadi Raja Darius ini ya akhirnya tobat gitu ya. Tidak menyembah dewa lagi dan malah memberitakan semua rakyat itu untuk menyembah Allahnya Daniel, yaitu Allah Bapa di surga ya, yang kita sembah sekarang juga. Nah, apakah sih yang dapat kita teladani lewat kisah hidupnya Daniel barusan? Ada 3 poin ya. 1 nih, Daniel setia berdoa kepada Allah. Ia menunjukkan keberanian dalam hal iman dan kesetiaannya kepada Allah di tengah-tengah orang-orang yang hendak memfitnahnya. Kalau kalian difitnah, kalian tetap berdoa enggak? Oke. Doa Daniel mengandung unsur-unsur berikut: memuji Allah, mengucap syukur atas kesetiaannya, meminta apa yang diinginkannya, serta mengakui kesalahan atau perbuatan yang dilakukan yang telah melanggar perintah Allah. Nah, terus yang ketiga, kisah Daniel menunjukkan bahwa Allah memberkati dan menggunakan orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Dalam situasi apapun, hubungan yang akrab dengan Tuhanlah yang akan menopang dan memberi kekuatan untuk melewati masa sulit. Nah, itu guys. Jadi ada 3 pokok ya hal yang kita bisa pelajari dari cerita Daniel tersebut ya. Daniel tuh mau difitnah tuh sama bawahan-bawahan si Raja Darius itu ya, mencari kesalahannya karena dia tuh paling rajin lah istilahnya ya, paling apa ya, performa itu paling bagus di antara yang lain gitu, sampai nggak nemu kesalahannya apa gitu. Nah, terus gimana caranya tadi ya, ada 3 pokoknya itu ya. Pertama itu tetap berdoa kepada Allah ya walaupun difitnah. Terus doanya itu juga harus mengandung unsur-unsur seperti memuji Allah pertama, terus mengucap syukur juga ada ya. Kemudian baru meminta gitu ya. Habis mengucap syukur, habis memuji Allah ya, baru minta gitu. Jadi jangan langsung minta gitu ya. Terus yang terakhir baru mengakui kesalahannya sudah diperbuat gitu apapun ya. Nah, terus kisah Daniel ini menunjukkan bahwa Allah itu memberkati dan menggunakan orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Begitu. Digunakan untuk istilahnya memberitakan gitu ya. Mengajar ajaran gitu, memberitakan ajaran firman Tuhan gitu, guys. Nah, sampai situ paham nggak? Apakah kamu paham? Oke, nah sekarang tugasnya ya. Nah, kalian tulis buat karangan gitu satu lembar aja. Tulis nih ya, tulis ya. Udah siap tulis ya di kertas. Jika saya adalah pemimpin dunia, apakah yang dapat saya lakukan untuk membuat dunia menjadi lebih baik dan orang-orang semakin mengenal Kristus? Nah, itu tugasnya ya. Kalian mengarang bebas saja di kertas selembar ya. Jadi pertanyaannya nih, kalau kalian jadi pemimpin ya, jadi pemimpin dunia, hal apa yang kalian lakukan supaya membuat dunia ini jadi lebih baik pertama, dan orang-orang itu bisa semakin mengenal Kristus? Nah, itu apa yang akan kalian lakukan ya. Itu untuk tugas esainya ya. Dikirim paling lambat besok. Oke. Sedemikian dulu ya untuk pelajaran tentang Daniel hari ini ya. Kita akan lanjut lagi minggu depan. Habis uji kompetensi itu bab 9 ya.
Nah, nanti kita lanjut bab 9 ya, melayani sesama. Oke. Oke, nyalakan kameranya ya. Kita foto dulu. Nah. Oke guys, siap. 1, 2, 3, senyum. Oke, sudah diambil. Terima kasih. Ya, terima kasih yang sudah bergabung ya. Sampai kita ketemu lagi minggu depan.